wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak dosen serta pengunjung sidang sekalian. Kamis 4 Mei 2023, kami dari delegasi kelompok pencemaran nama baik akan menampilkan persidangan tentang tindak pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Hapandi dengan nomor register 10-2023-PG Serang selama kurang lebih 90 menit dalam rangka memenuhi UAS hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Sebelum memasuki pokok persidangan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Ismawati sebagai panitera. Saya Rafiuddin sebagai hakim anggota 1. Saya Denis Wali sebagai hakim ketua. Saya Farda Rusina sebagai hakim anggota 2. Saya Alde sebagai penuntut umum. Saya Nenwar sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Yusuf Hapandi sebagai terdakwa. Saya Elina Pidawati sebagai saksi 1. Saya Tebe Ramadan sebagai saksi 2. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pokok persidangan, di sini saya akan membacakan kasus sinopsis, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, TB Ramadan mengunjungi kediaman Eka Elino Pidawati dan Muhammad Yusuf Hapandi. Diketahui hal tersebut bukan pertama kalinya tanpa sepengetahuan Muhammad Yusuf Hapandi, dan pada hari yang sama Muhammad Yusuf Hapandi menggerebek Eka Elino Pidawati dan TB Ramadan dan menuduh mereka berdua berselingkuh hingga mengeluarkan kata-kata umpatan dan sambil merekam kejadian tersebut. Dan pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, Muhammad Yusuf Hapandi memposting video tersebut di akun media sosialnya dengan caption bertuliskan bahwa istrinya tersebut telah melakukan perselingkuhan. Sekian dari sinopsis yang telah saya bacakan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib persidangan. Hadirin dimohon untuk memperhatikan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin diharap berdiri. 2. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. 3. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 4. Dilarang makan dan minum di ruang persidangan. 5. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di gedung pengadilan. 6. Wajib mematikan telepon genggam yang berada di ruang persidangan. 7. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim memutuskan anak tersebut melakukan persidangan. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 10. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Sekian dari tata tertib yang telah saya bacakan. Semoga persidangan ini berjalan dengan lancar. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis hakim himbau kepada pengunjung sidang agar menaati segala tata tertib yang dibacakan oleh petugas. Jika ada yang ingin mengambil gambar atau melakukan rekaman, majelis hakim persilakan. Namun tidak diperkenankan untuk menyalakan lampu kilatnya karena akan mengganggu jalannya persidangan. Dapat dimengerti semuanya?
Penasihat siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap Yang Mulia. Siap. Baik, sidang kita mulai. Sidang Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bertempat di kampus Universitas Primagraha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor register perkara 10-2023-UPG Serang pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke muka persidangan. Pastikan dalam keadaan dewasa. Baik Yang Mulia. Tugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Silakan duduk. Selamat siang, terdakwa. Yang mulia. Apakah dalam keadaan sehat? Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu sesuai dengan berkas perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Semu Universitas Primagraha bahwa yang menjadi terdakwa adalah Muhammad Yusuf Afandi. Benar, saudara? Benar yang mulia. Baik. Saudara, berdasarkan pasal 157 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim, penuntut umum, serta panetra dapat mengundurkan diri apabila terikat hubungan semenda dan saudara dengan saudara. Apakah saudara memiliki hubungan tersebut? Tidak yang mulia. Baik. Sebelumnya, Majelis Hakim akan mencontohkan identitas saudara. Mohon dijawab dengan jujur. Nama lengkap Muhammad Yusuf Afandi, tempat tanggal lahir Serang 16 Desember, umur 20 tahun. Benar? Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal kampung Cimuncang Cirik. Benar? Benar yang mulia. Agama Islam, pekerjaan seniman atau presenter. Benar? Benar yang mulia. Telah sesuai ya? Baik. Saudara, berdasarkan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini saudara berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kiri saya merupakan penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu tanda anggota, surat kuasa khusus dan berita acara sumpah. Silakan. Untuk terdakwa dan penuntut umum, silakan maju ke depan untuk pemeriksaannya. Silakan. Ada periksa yang mulia. Ada berita atas nama Mulia dan ini bisa kita dulu. Silakan kembali. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, berkas penasihat hukum telah sesuai. Maka agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah menyiapkan surat dakwaannya? Sudah Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaannya? Sudah yang mulia. Baik, penasihat penuntut umum, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Semu Fakultas Hukum Universitas Primagraha demi keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 10-Tipsus-2023-UPD Serang. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Afandi pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi Eka Eni Novindawati yang beralamat di Jalan Bolang Beji, Lebakwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semu Universitas Primagraha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa tiba di rumah saksi Eka Eni Novindawati. Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang kerja milik saksi Eka Eni Novindawati dengan tiba-tiba melakukan perekaman video menggunakan handphone milik terdakwa.
sambil melontarkan kalimat penghinaan dengan kata-kata kasar dan menuduh bahwa saksi Eka Elino Fidawati dan saksi TB Ramadan melakukan perselingkuhan. Bahwa terdakwa kemudian mengunggah video tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu pada akun sosial media milik terdakwa yang merujuk pada penghinaan disertai dengan kata-kata kasar bahwa saksi Eka Elino Fidawati telah melakukan perselingkuhan dengan saksi TB Ramadan. Padahal informasi yang terdakwa berikan tersebut adalah bertentangan dengan apa yang diketahui. Bahwa yang terdakwa sampaikan dalam media sosial terdakwa mengakibatkan pemberitaan tersebut menjadi dapat diakses dan ditonton oleh masyarakat. Padahal informasi yang diberikan oleh terdakwa perihal perselingkuhan antara saksi Eka Elino Fidawati dan saksi TB Ramadan tersebut adalah tidak benar. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan nama saksi Eka Elino Fidawati menjadi tercemar, sehingga saksi Eka Elino Fidawati melaporkannya ke Polres Serapota. Bahwa terdakwa terbukti tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana UU ITE pasal 27 ayat 2. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau subsidi dianggap telah dibacakan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menuntut agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Primagera. Hormat penuntut umum. Baik, terima kasih penuntut umum. Bagaimana terdakwa? Apakah sudah mengerti dengan surat dakwaannya? Sudah yang mulia. Baik, apakah terdakwa akan mengajukan nota keberatan? Akan saya sampaikan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ingin mengajukan nota keberatan? Saya akan mengajukan keberatan yang mulia. Baik, butuh berapa lama untuk menyiapkannya? Saya membutuhkan waktu 14 hari yang mulia. Baik, penasihat hukum, berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan beda waktu 14 hari sangat lama. Jadi, kami putuskan memberi waktu selama 7 hari ke depan. Bagaimana? Saya siap yang mulia. Baik, Manetra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut tidak ada jadwal perkara lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum, tetap hadirkan terdakwa ke muka persidangan. Pastikan dalam keadaan sehat. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan. Pengadilan Semu Universitas Primagera yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor register perkara 10-Khusus-UPG-Serang pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Siang yang mulia. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, harap dilepas rompinya. Baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Nota keberatan telah saya siapkan yang mulia. Baik, penasihat hukum, silakan bagikan. Baik yang mulia.
tanggal 10 Mei 2023 atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dalam perkara pencemaran nama baik nomor registrasi perkara 10/2023/2023/PG/Serang. Demi keadilan kepada terhormat Ketua Pengadilan Semu Universitas Primagraha, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang muat dengan identitas dianggap telah dibacakan, yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa nama lengkap Muhammad Yusuf Afandi dianggap telah dibacakan. Yang mulia, kami keberatan bahwasanya lokasi tempat terdakwa melakukan mengunggah video itu berbeda dengan lokasi pada saat perekaman. Yang mulia, pada saat perekaman memang terdakwa berada di kediamannya, tetapi pada saat dia mengunggah video, terdakwa telah meninggalkan ruangan tersebut dan berada di wilayah hukum negeri Malang, yang mulia, Pengadilan Negeri Serang. Jadi berdasarkan segala apa yang telah di atas, terdakwa saya mohon dengan hormat untuk menolak dakwaan seluruhnya dan atau setidak-tidaknya mendapat maaf yang mulia, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Selanjutnya penuntut apakah ada tanggapan? Saya tetap pada surat dakwaan karena saya telah menyusun dan memenuhi syarat sahnya surat dakwaan, sehingga saya tidak perlu menanggapinya tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta pada saat pembuktian. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim akan membuat putusan selama 7 hari ke depan. Untuk itu, Panetra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut tidak ada jadwal perkara lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum, tetap hadirkan terdakwa ke muka persidangan, pastikan dalam keadaan sehat. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bertempat di kampus Universitas Primagraha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor registrasi perkara 10/2023/PG/Serang pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Siang yang mulia. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada terdakwa, tetap perhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini. Putusan sela nomor registrasi perkara 10/2023/UPG/Serang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa. A. Terdakwa nama Muhammad Yusuf Afandi, tempat tanggal lahir Serang 16 Desember tahun 2002. Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Cimuncang Cilik, agama Islam, pekerjaan seniman atau presenter. B. Penangkapan. Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Maret berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 12 Strip BRTS garing 1 2016 BNPB. Penahanan. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara. Ditahan penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023. Ditahan jaksa penuntut umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 19 April 2023. Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal 19 April sampai dengan 4 Mei 2023. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya dari kantor pengacara hukum Universitas Primagraha dan Partners
yang berkantor di Jalan Kampung Candasari, RT 8, RW 3 dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023. Setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mutkor dengan nomor register perkara 10-Pit-Sus-2023 Universitas Primagera Serang. DPS tertanggal pada tanggal PDM 10-03-2023-PN-MC tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Penetapan ketua majelis dengan nomor register perkara 10-Pit-Sus-2023 Serang tentang penetapan hari sidang. 3. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 10-Pit-Sus-2023 Serang, telah membaca nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 4 Mei 2023. Setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari jaksa penuntut umum atas keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tertanggal 4 Mei 2023. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa terbukti tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Dakwaan kedua, bahwa terdakwa terbukti tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik saksi Eka Erina Pidawati dengan menentukan suatu hal dan supaya diketahui oleh umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Bahwa keberadaan terdakwa di luar wilayah hukum pengadilan Universitas Primagera dikarenakan saat pengunggahan terdakwa berada di wilayah hukum pengadilan negeri Serang. Menimbang telah mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa bahwa yang intinya jaksa penuntut umum berpegang tetap seperti mana telah dituangkan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa teori locus delicti sendiri mengikat keberadaan korban yang masih berada di wilayah hukum pengadilan Universitas Primagera. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini selengkapnya keberadaan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa atau surat dakwaan penuntut umum serta pendapat penuntut umum atas keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut terdapat sebagaimana dibuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan telah pula termasuk bagian-bagian terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Mengingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menolak keberatan yang diajukan penasihat hukum. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum. 3. Menyatakan sidang perkara tersebut dilanjutkan. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 oleh kami Denny Suwandi sebagai hakim ketua, dibantu oleh Raffi Udin dan Farida Agustina masing-masing selaku hakim anggota, dengan dibantu oleh Ismawati selaku panitia pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum Alestiana Putri Abu Bakar, terdakwa Muhammad Yusuf Pandi dan penasihat hukum terdakwa. Hakim ketua ditandatangani. Hakim anggota 1 Denny Raffi Udin ditandatangani. Hakim anggota 2 Farida Agustina ditandatangani. Panetra Ismawati ditandatangani. Baik, demikian pembacaan putusan sela yang majelis hakim bacakan, yang pada intinya menolak keseluruhan nota keberatan dari penasihat hukum. Maka agenda selanjutnya
yaitu dengan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum butuh berapa lama untuk menyiapkan barang bukti dan alat bukti? 7 hari yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Saya tidak berapa yang mulia. Baik, Pak Netra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut tidak ada dalam perkara lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan barang bukti dan alat bukti dari penuntut umum. Kepada penuntut umum yang menghadirkan terdakwa ke muka persidangan, pastikan dalam keadaan sehat. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bertempat di kampus Universitas Primagraha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor register perkara 10/Pitsus/2023/PG/Serang pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Siang yang mulia. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pemeriksaan barang bukti dan alat bukti dari penuntut umum. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Silakan. Penuntut umum, berapa saksi yang akan diajukan? Saya akan menghadirkan 2 orang saksi, 1 buah video dan 1 buah kantong layar yang mulia. Baik, apakah semua saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, hadirkan saksi 1 dan saksi 2 ke muka persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi 1 dan saksi 2 ke dalam persidangan. Saudara saksi 1, apakah saudara beragama Islam? Iya yang mulia. Saudara saksi 2, apakah saudara beragama Islam? Ya. Baik, dikarenakan kedua saksi memiliki agama yang sama, maka dengan ini sumpah dibarengi. Petugas, tolong dibantu. Baik, saksi 1 dan saksi 2, silakan ikuti pelaporan sumpah saksi yang akan saya tuntut. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya Akan menerapkan yang sebenarnya dan tiada lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi 2, mohon tunggu di luar karena kami akan memeriksa saksi 1 terlebih dahulu. Penuntut umum, tolong dibantu. Petugas tolong dibantu. Saudara saksi 1, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Baik, selamat siang. Siang. Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Bagaimana kondisi keadaan saudara saat ini? Baik yang mulia. Baik, apakah saudara siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia. Baik. Sebelum itu, majelis hakim, silakan maju ke depan untuk memeriksa berkas penyidikan terlebih dahulu dan diikuti oleh penuntut umum. Silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali. Baik, majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Tolong jawab dengan benar. Nama Eka Elina Pidawati, benar. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Serang 8 bulan 11 2002, benar. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar. Benar yang mulia.
agama Islam, pekerjaan pembisnis benar? Benar yang mulia. Sudah lengkap ya? Sudah yang mulia. Baik. Majelis Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong jawab dengan baik dan benar. Bisa dimengerti saudara Eka? Bisa yang mulia. Baik. Apakah benar saudari Eka Elin Fidawati merupakan korban daripada kasus tindak pidana ini? Benar yang mulia. Baik. Apakah memang benar saudara terdakwa merupakan suami Anda? Benar yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dimintai keterangan saat ini? Iya yang mulia. Saya mengetahuinya. Baik, tolong jelaskan. Saya korban dari kasus pemfitnahan yang tercemar nama baik saya yang mulia. Baik, berarti saudara sudah mengerti kenapa saudara diminta dihadirkan di persidangan ini. Iya yang mulia. Baik. Baik. Sejak kapan Anda menikah dengan saudara terdakwa? Sejak tahun 2021 yang lalu yang mulia. Bagaimana hubungan rumah tangga Anda dengan saudara terdakwa? Hubungan rumah tangga saya saat ini berjalan sedang tidak baik-baik saja yang mulia. Bagaimana sikap Anda terhadap saudara terdakwa? Sikap saya terhadap suami saya sendiri sangat kecewa setelah melihat viralnya video tersebut yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saya peringatkan bahwasanya saudara jawab dengan matang, jangan ragu-ragu. Paham? Paham yang mulia? Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi tolong menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Pada saat hari kejadian, Anda dengan saksi 2 TB Ramadan sedang berada di dalam ruang kerja milik Anda. Apakah benar? Benar, Bu. Apa yang sedang Anda bicarakan di dalam ruangan tersebut? Saya sedang membicarakan tentang bisnis, Bu. Lalu tiba-tiba suami saya sendiri merekam video secara diam-diam lalu memviralkannya, Bu. Apakah terdakwa meminta izin terlebih dahulu untuk mengunggah video tersebut di media sosial? Tidak, Bu. Dia tidak meminta izin kepada saya, Bu. Apakah benar Anda telah melakukan perselingkuhan dengan saksi TB Ramadan? Tidak, Bu. Semuanya tidak benar, Bu. Apakah video yang diunggah oleh terdakwa tentang Anda dan saksi TB Ramadan seluruhnya benar? Benar, Bu. Tidak benar, Bu. Semuanya tidak benar, Bu. Menurut Anda, apakah terdakwa mengenal saksi TB Ramadan? Iya, dia mengenalnya, Bu. Bohong dia, Bu. Saya tidak mengenal dia. Saudara terdakwa, harap bersikap. Jangan duduk. Saya tidak mengenalnya, Hakim. Harap bersikap. Kemudian, tolong dibawa dengan santai. Bisa dimengerti terdakwa? Siap mengerti, maaf yang mulia. Baik. Apakah dengan diunggahnya video tersebut Anda merasa nama dan kehormatan Anda tercemar? Saya sangat merasa tercemar dan saya sangat merasa kecewa setelah viralnya video saya tersebut di media sosial, Bu. Dari mana Anda mengetahui bahwa video tersebut viral di media sosial? Teman saya yang memberitahukan saya bahwa video tersebut viral. Lalu saya setelah mengetahui tersebut, saya sangat merasa kecewa gitu. Setelah viralnya video tersebut, apakah terdakwa kembali menghubungi Anda? Tidak, Bu. Dia tidak menghubungi saya lagi, Bu. Terima kasih, cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Saudara Prasetyo Putri, silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudari saksi 1 Eka Elin Fidawati benar. Benar, Pak. Jadi saudari saksi 1 ini sudah menikah dengan terdakwa benar? Benar, Pak. Belum bercerai sama sekali benar? Benar, Pak. Di situ apakah sebagai istri saudari saksi juga memegang akun Instagram tersebut? Saya tidak memegangnya, Pak. Baik. Apakah saudari saksi ini tahu atau mengenali pola hidup dari terdakwa? Misalkan terdakwa ini jarang pulang atau kerja apa? Ya, dia jarang pulang, Pak. Suami saya sendiri jarang pulang ke rumah.
Baik, terima kasih. Yang mulia ini berbicara Silakan. bahwasanya saya bisa dengan sangat-sangat bisa, saya bisa membuktikan kalau dari pernyataan saksi satu ini mereka berselingkuh yang mulia. Pertama, dia sudah mengakui pada saat ditanya oleh penuntut umum. Setelah itu dia langsung mengganti pernyataannya yang mulia. Lalu tadi juga dia sudah tahu akan pola hidup dari terdakwa. Nah, terdakwa ini jika dia jarang pulang di situ, pasti dia mencari kesempatan untuk berselingkuh yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih penasihat hukum. Dari mana Anda menyimpulkan bahwa saksi 1 dan saksi Eka Elina Fidawati dan saksi TB Ramadan melakukan perselingkuhan? Sangat memungkinkan, akan tetapi saya akan membuktikan sisa barang bukti tersebut di persidangan nanti. Untuk saat ini dari pernyataan tersebut justru akan menguntungkan kami. Baik, terima kasih penasihat hukum dan penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara tetap pada keterangannya? Iya, yang mulia. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 bahwa saksi merupakan alat bukti yang sah. Untuk itu, terima kasih saudara saksi. Saudara saksi telah hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara penghadapan Pak. Silakan. Penuntut umum, silakan bawa saksi 2 ke tempat yang telah disediakan. Tugas, tolong bawa saksi 1 ke tempat yang telah disediakan. Penuntut umum hadirkan saksi 2 ke tempat persidangan. Petugas, tolong hadirkan saksi 2 ke dalam persidangan. Saudara saksi 2, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Silakan kembali. Silakan duduk. Selamat siang. Siang, ya. Saudara sehat pada hari ini? Saya mulia. Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap mulia. Baik. Kepada saudara saksi silakan maju ke depan untuk memeriksa berkas penyidikan. Penuntut umum silakan maju. Silakan duduk. Silakan saudara. Baik, saudara saksi, majelis hakim akan mencocokkan identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap TB Ramadan, tempat tanggal lahir di Serang 7 Oktober 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, benar? Benar yang mulia. Agama Islam, alamat kampung Astana, keluarga negara Indonesia, pekerjaan pembisnis, benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya majelis hakim akan menanyakan beberapa pertanyaan, silakan dijawab dengan baik dan jujur. Saudara saksi, apakah mengetahui mengapa Anda dimintai keterangan pada saat ini? Mengetahui yang mulia, keterangan saya sebagai alat bukti. Baik. Bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut? Jadi pada saat saya sedang ada urusan bisnis dengan saudari saksi 1, tiba-tiba terdakwa datang dan memaki-maki kepada kami dan tidak tahu alasannya itu apa. Baik. Bagaimana sikap Anda terhadap saudara terdakwa setelah kejadian tersebut? Sangat kecewa. Baik, selamat siang. Siang yang mulia. Benar dengan saudara TB Ramadan? Benar yang mulia. Baik. Majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong jawab dengan jujur. Baik, bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Saudara TB Ramadan, apakah benar apakah sejak kapan saudara mengenal saudari saksi 1? Saya mengenal saksi 1 sejak SMA karena beliau selain kawan bisnis saya, beliau juga teman lama saya. Mana-mana. Iya. Berarti kalian mempunyai hubungan seperti itu. Kami sebatas teman dan kawan Baik. bisnis. Apakah benar saudara mempunyai hubungan spesial dengan saudara saksi 1?
Tidak ada, tidak lebih dari seorang teman. Apakah yakin dengan jawaban Anda? Yakin yang mulia. Benar yakin? Oke. Baik, penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saksi 2 tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Pada saat hari kejadian, Anda dengan saksi 1 Eka Elina Fidawati sedang berada di dalam ruangan kerja milik saksi Eka Elina Fidawati, benar? Benar yang mulia. Apa saja yang Anda bicarakan sebelum terdakwa akhirnya datang? Dari pertama saya masuk dalam ruangan kerja sampai terdakwa datang, kita hanya membicarakan seputar bisnis saja, tidak lebih dari itu. Apakah Anda memiliki hubungan spesial dengan saksi Eka Elina Fidawati? Tidak yang mulia, di luar dari hubungan rekan kerja, kami hanya teman biasa, teman lama. Apakah Anda tahu video Anda tersebar luas di sosial media? Mengetahui yang mulia, Dari mana Anda mengetahuinya? karena video itu viral, bahkan keluarga, kakak, adik saya sampai teman-teman saya pun mengetahuinya. Mereka sampai menanyakan hal tersebut kepada saya, dan itu membuat image saya sebagai pembisnis itu sangat tercoreng dan saya sangat malu. Berarti Anda merasa nama dan kehormatan Anda tercemar seperti itu? Sangat tercemar sekali. Apakah Anda mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa karena pada saat terdakwa dengan saksi satu nikah, saya pun hadir di situ. Terima kasih. Tuh, baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi TB kenal kan dengan terdakwa? Kenal, Pak. Saksi TB apa saksi TB tahu apakah terdakwa ini menurut saksi TB kenal dengan saksi? Mohon maaf, dengan saksi siapa? Dengan Anda, Pak. Dengan saya. Ya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya kenal dengan saudara terdakwa karena pada saat beliau nikah, saya pun turut hadir di situ. Baik, jadi mengapa Anda dari banyak tempat itu memilih rumah dari terdakwa? Kenapa tidak tempat lain? Karena bagi saya seorang pembisnis, dimanapun saya melakukan hubungan bisnis dan saya bisa bersikap profesional, begitupun di rumah saksi 1, saya pun bersikap profesional, tidak ada pembicaraan di luar dari seputar pekerjaan. Bahkan saya tidak membahas masalah dosa saya dengan Enggak sama saya, kamu kayak juga sama saya. Hah? Saudara terdakwa, Ada kamu ngajukan baik sama saudara saya? terdakwa, mohon dengarkan saya. Maaf yang Tolong, mulia. Ustaz. Maaf yang Penasihat mulia. hukum, silakan lanjut. Baik. Penasihat hukum, silakan dilanjut. Baik, pertanyaan terakhir, apakah saudara sendiri sudah meminta izin kepada terdakwa untuk masuk ke rumahnya? Karena secara etika untuk berkunjung pada rumah orang sebaiknya meminta izin kepada pemilik rumah tersebut. Saya tidak meminta izin kepada istri salah satu karena saya ke situ bukan untuk hanya sekedar silaturahmi, tapi saya ingin bicara seputar bisnis. Mohon izin yang mulia, rumah tersebut adalah rumah milik dari saksi Eka Elina Fidawati, bukan rumah milik dari saudara terdakwa Muhammad Yusuf Afandi. Tapi rumah itu adalah rumah keluarganya, dan itu udah ditempatin oleh Yusuf Hamadi, dan dia itu sebagai suaminya juga berhak untuk mengatur rumah tangganya. Dia sebagai pemimpin di sini. Baik. Penuntut umum, apakah masih ada tanggapan? Tidak ada. Baik, penasihat hukum, apakah masih ada yang akan kita sampaikan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi 2, apakah saudara tetap pada keterangannya? Siap yang mulia, tetap. Baik, selanjutnya, saudara, berdasarkan pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Maka dari itu, terima kasih saudara saksi telah hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara. Silakan. Silakan kembali. Penuntut umum, bawa saksi ke tempat yang telah disediakan. Petugas, tolong bawa saksi 2 ke tempat yang telah disediakan. Penuntut umum, apakah masih ada barang bukti yang harus diajukan? Ada yang mulia, saya memiliki 1
1 buah handphone yang berisi rekaman video yang diunggah oleh terdakwa di sosial media, dan 1 buah tamat layar percakapan antara saksi 1 dan terdakwa. Silakan, bawa untuk penasihat hukum silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Saya coba lihat. Juga sebagai video tersebut ditampilkan secara bersama-sama agar terdakwa sendiri bisa melihat dan juga para hadirin nanti di persidangan ini. Baik, petugas tolong dibantu. Silakan kembali. Petugas silakan dibantu buat penayangnya videonya. Baik, dikarenakan kabel dari fokus, petugas tolong laptopnya bawa ke depan untuk kita lihat bersama-sama. Penasihat hukum dan penuntut umum silakan ke depan. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan petugas dibuka videonya. Baik, terima kasih. Petugas silakan kembali. Penuntut umum, penasihat hukum silakan kembali. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada tanggapan terkait video tersebut? Saya menanggapinya, Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, pertama-tama saya yakin bahwa video tersebut akan menjadikan barang bukti. Dan di video tersebut itu justru membuktikan bahwa perselingkuhan itu terjadi, Yang Mulia. Video tersebut diambil sendiri oleh terdakwa di sini, dan video itu sebagai barang bukti yang akan digunakan dalam perkara perceraiannya nanti, Yang Mulia. Lalu sebagai seorang suami nanti, sebagai seorang suami, saudara terdakwa ini, dia itu memiliki kewenangan, Yang Mulia, untuk mengunggah video tersebut karena dia itu sebagai kepala keluarga dan keputusan keluarga itu ada di tangan kepala keluarga, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara terdakwa silakan kembali ke tengah. Baik, setelah mendengarnya pertanyaan dan dari penasihat hukum dan penuntut umum, kemudian keterangan dari saksi-saksi, berakhirlah pemeriksaan saksi. Selanjutnya kita mendengar pernyataan dari terdakwa. Saudara terdakwa, majelis akan memberikan satu pertanyaan. Tolong jawab dengan jujur.
menyebarkan rekaman video tersebut? Benar. Anda yang mengunggahnya ke sosial media? Benar. Benar, akun sosial media atas nama M. Ucupita 27 itu merupakan akun sosial media milik Anda. Benar. Mengapa Anda melakukan rekaman video tersebut? Karena untuk akan saya jadikan untuk alat barang bukti, Bu. Barang bukti. Iya. Tetapi Anda mengunggahnya di media sosial. Izin yang mulia, atas asas non-self incrimination, pertanyaan dari penuntut umum terlalu menekan yang mulia. Apa yang salah dari pertanyaan saya yang mulia? Pertanyaan saya masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud membuat terang perkara ini. Sebagai penasihat hukum seharusnya Anda mengetahui hal itu. Sebagai penuntut umum, Anda seharusnya mengetahui bahwasanya asas non-self incrimination itu tidak boleh memberatkan terdakwa atau memberatkan hukumannya. Baik, terima kasih penuntut umum. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih. Jadi Anda melakukan video tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti. Betul. Anda tidak mengenal saksi 2. Tidak. Dari mana Anda menuduh saksi 1 dan saksi 2 berselingkuh, sedangkan Anda tidak mengenal saksi 2? Ya gimana, Bu? Kita kan sedang mencari uang juga, Bu. Terus barang saya lagi di tengah jalan kan, saya mengira ada maaf, Bu. Mohon gunakan bahasa yang benar. Penuntut umum, pertanyaan tersebut tidak bersinggungan. Anda ada selingkuh dan tidak. Penasihat hukum, mohon bersikap. Baik. Silakan dilanjutkan. Anda tidak mengenal saksi 2, tetapi Anda menuduh saksi 1 dan saksi 2 telah melakukan perselingkuhan. Benar. Seperti itu. Ya. Bukankah artinya itu Anda meminta seseorang? Tidak, Bu, karena kan dia berdua, Bu, di rumah saya. Tidak ada satu seorang pun di rumah itu saya, mereka berdua, Bu. Apakah sebelumnya Anda memastikan terlebih dahulu atau menyelidiki tentang hubungan saksi 1 dan saksi 2? Tapi masalahnya, Bu, saya tidak dapat konfirmasi juga dari materi saya juga, Bu. Anda tidak dapat mengetahui, tidak dapat membuktikan, tetapi Anda langsung menuduh seperti itu. Ya karena saya tidak tahu, Bu, ada orang Saya cuma masa kenalan sih. Anda tahu tidak dampak dari tersebarnya video tersebut? Tidak. Anda tidak tahu, Anda tidak mengetahui dampaknya. Anda tidak tahu hasil dari perbuatan Anda tersebut. Tidak. Anda duduk di sini sebagai terdakwa itu merupakan hasil dari perbuatan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang melihat. Silakan. Pertama, pada terdakwa, apakah benar bahwasanya terdakwa itu hanya mengunggah di Instagram? Iya, Pak. Baik yang mulia, saya ingin mengkonfirmasi bahwasanya pengunggahan video pada akun sosial media itu bukan hanya untuk disebarkan, tetapi untuk disimpan juga yang mulia. Jika dapat diaksesnya itu, meskipun di handphone, itu juga orang lain bisa mengaksesnya yang mulia. Itu juga termasuk pencemaran nama baik jika itu juga dalam penyimpanan. Nah, di penyimpanan juga itu terbatas dan mudah terhapus yang mulia. Makanya mungkin bahwa terdakwa ini mengunggah itu untuk disimpan saja yang mulia untuk barang buktinya nanti. Baik, ya. Kalau masih ada pertanyaan? Sudah yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum apakah ada? Tidak. Baik, terima kasih kepada penuntut umum dan penasihat hukum. Selanjutnya untuk saudara terdakwa, terima kasih sudah menjawab dengan jujur dan harap bersikap dalam persidangan ini. Maaf ya. Baik, selanjutnya setelah mendengar dari pertanyaan dari penuntut umum dan penasihat hukum, maka dilakukan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Untuk itu, kepada penuntut umum silahkan ajukan tuntutan. Butuh berapa lama untuk membuatnya? 3 hari yang mulia. Baik, Pak Indra, 3 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut ada sidang perkara hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang kita lanjutkan 3 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, tetap hadirkan terdakwa ke muka persidangan. Pastikan dalam keadaan sehat. Dengan ini, sidang ditutup.
Sidang lanjutan. Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bertempat di kampus Universitas Primagraha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor register perkara 10-Pinsus-2023-PG-Serang pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Siang yang mulia. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah menyiapkan surat tuntutannya? Sudah yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima semuanya? Sudah yang mulia. Baik, penuntut umum, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Semu Fakultas Hukum Universitas Primagraha demi keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 10-2023-PG-Serang. Analisa fakta. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengenal saksi TB Ramadan karena saksi merupakan rekan dari istri terdakwa atau saksi 1 Eka Elino Fidawati. Kedua, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi 2 berkunjung ke rumah saksi 1 Eka Elino Fidawati untuk membahas masalah pekerjaan. 3. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 membicarakan tentang pekerjaan di rumah kerja milik saksi 1. 4. Bahwa pada pukul 13.00 terdakwa tiba-tiba datang ke ruang kerja milik saksi 1 sambil membawa handphone yang sedang dalam mode rekaman video. 5. Bahwa terdakwa merekam video sambil menuduh saksi 1 dan saksi 2 telah berselingkuh dan melontarkan kata-kata kasar kepada saksi 1. 6. Bahwa pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, rekaman video tersebut disebarluaskan oleh terdakwa di sosial media milik terdakwa atas nama M.Ucup527. 7. Bahwa video tersebut disebarluaskan oleh terdakwa tanpa izin saksi 1 dan saksi 2. 8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut nama dan kehormatan saksi 1 dan saksi 2 menjadi tercemar. 9. Bahwa terdakwa mengakui fakta tersebut. Analisa hukum. Bahwa terdakwa terbukti melakukan unsur-unsur pidana. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah saya uraikan di atas, maka penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 27 dan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan sikap, ucapan-ucapan atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah saya mengemukakan hal-hal yang saya jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Akibat perbuatan terdakwa, nama dan kehormatan saksi 1 dan saksi 2 menjadi tercemar. Terdakwa sering tidak berterus terang dalam proses pemeriksaan dan terdakwa juga memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan. Dalam perkara ini, terdakwa telah menuduh saksi Eka Elino Fidawati dan saksi TB Ramadan telah berselingkuh, hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Peradilan Semu Universitas Primagraha yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Afandi bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang dilakukan untuk melakukan perekaman video dan mengunggah ke media sosial. Foto tangkap layar percakapan antara terdakwa dan saksi 1. 4.
Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Peradilan Semu Universitas Trimagara yang memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana yang saya bacakan dan diserahkan pada siang hari ini, Rabu tanggal 24 Mei 2023. Hormat penuntut umum. Terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Bagaimana terdakwa, apakah sudah paham perihal surat tuntutannya? Paham yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penasihat hukum apakah ingin mengajukan untuk pembelaan? Saya akan mengajukan untuk pembelaan yang mulia. Butuh berapa lama untuk menyiapkannya? Saya membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik. Penetra, 7 hari dari sekarang. Hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut tidak ada jadwal perkara lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Dengan ini, sidang dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20. Saya ulangi. Baik, dengan ini sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Dengan agenda sidang, pembacaan atau pembelaan dari penasihat hukum kepada penuntut umum, tetap hadirkan terdakwa, silakan pastikan dalam keadaan sehat. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Universitas Trimagara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Papandi dengan nomor register perkara 10/2023/PG Serang pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang, saudara. Yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Saudara dalam keadaan tertekan. Tidak yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan atau pembelaan dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah sudah menyiapkan nota pembelaannya? Saya sudah menyiapkan yang mulia. Baik, silakan dibuka. Baik yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Pembelaan dalam perkara pidana nomor register perkara 10/2023/PG Serang dengan terdakwa Muhammad Yusuf Papandi pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Ketua Majelis Hakim, penasihat penuntut umum dan terdakwa juga para hadirin. Marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Adil lagi mengetahui atas segala yang terjadi, yang disembunyikan dan juga ditunjukkan yang mulia. Di dalam perkara ini terdakwa adalah Muhammad Yusuf, nama lengkap Muhammad Yusuf Papandi, tempat lahir Serang, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Kampung Cimuncang Cilik, Keluarga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan seniman atau presenter yang mulia. Dihadapkan dan diperiksa di perkara persidangan pengadilan negeri ini, Pengadilan Universitas Trimagara dengan acara biasa, kemudian didakwa dalam dakwaan penuntut umum pada tanggal 4 Mei 2023. Yang mulia, kami keberatan bahwasanya bunyi pada pasal yang didakwakan itu adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat jasa elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan atau barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menunjukkan suatu hal dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran nama baik. Yang mulia, bahwa dalam berkas penyidikan dan fakta-fakta yang ada, bahwa proses pengunggahan yang bisa dilakukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang mulia. Bahkan saksi Eka Olimar Fidawati sendiri yang mulia. Bahkan saksi Eka Olimar Fidawati juga tidak menghapus video itu yang mulia. Lalu kami keberatan bahwa dalam pasal pertama itu ada unsur sengaja dan tanpa hak, dan terdakwa melakukannya yaitu tanpa sengaja yang mulia, karena dia seperti pernyataannya bahwa dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi yang mulia, dan dia itu juga berhak untuk mengunggahnya karena dia itu adalah suami dari Eka Olimar Fidawati sendiri yang mulia. Bahwa dalam pasal tersebut ditunjukkan
video tersebut yaitu istri yang mulia. Kata istri adalah kata untuk pasangan dari suami yang mulia, dan itu tuh secara umum dia tidak menyebutkan nama Eka Elino Federati tersebut yang mulia. Bahwa saksi satu juga memiliki akses akun Instagram terdakwa yang mulia. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak berhak didakwa atas dakwaan tersebut yang mulia. Lalu kami memohon kepada yang mulia sudilah untuk membebaskan terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa, apakah ingin mengajukan nota pembelaan pribadi? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum, apakah ingin mengajukan replik? Saya akan mengajukan replik hari ini juga yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan nomor register perkara 10-Pixus-2023-UPG-Serang di Universitas Primagera. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa serta penasihat hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang saya hormati. Perkenankanlah saya mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti persidangan pada hari ini dengan sehat dan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan sistem penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang harus ditegakkan sebagai tanggung jawab penegak hukum. Tugas saya sebagai penuntut umum adalah mewakili negara untuk menuntut para pelanggar hukum sehingga dapat mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Wibawa negara dalam menegakkan hukum menjadi tugas pokok saya sebagai penuntut umum, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan alasan apapun karena hukum harus tetap ditegakkan. Yang mulia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pepatah dari negara kincir Belanda mengenai kebenaran sebagai berikut. All is the legend not the snail, the warhead after hell harwell. Secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan tetap terungkap. Semoga hati kita semua di sini terbuka dan benar-benar menyadari arti kebenaran dan tidak disesatkan kepada pihak-pihak yang ingin memutarbalikkan fakta. Berangkat dari pepatah tersebut, saya penuntut umum akan berusaha untuk menyajikan kebenaran yang sebenar-benarnya untuk membuat terang perkara ini. Dalam pembelaannya, penasihat hukum mengatakan bahwa terdakwa melakukan video tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti perselingkuhan antara saksi 1 dan saksi 2. Namun tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan perekaman tersebut sebagai alat bukti. Saya tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan uraian sebagai berikut. Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Afandi telah terbukti melakukan perekaman video menggunakan handphone milik terdakwa, di mana dalam rekaman video tersebut terdakwa Muhammad Yusuf Afandi menuduh saksi Eka Elino Federati dan saksi TB Ramadan telah melakukan perselingkuhan serta melontarkan kalimat-kalimat yang tercemar sehingga menyerang kehormatan nama baik saksi Eka Elino Federati. Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan sengaja mengunggah video tersebut di akun sosial media milik terdakwa tanpa izin sepengetahuan dari saksi Eka Elino Federati dan saksi TB Ramadan, sehingga tindakan terdakwa tersebut telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu media internet dijadikan sebagai media untuk melakukan tindakannya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, izinkanlah saya penuntut umum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut. 1. Menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Yusuf Afandi. 2. Mengabulkan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 24 Mei 2023 untuk seluruhnya. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya. Serang 30 Mei 2023, hormat penuntut umum. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan duplik? Saya akan mengajukan duplik dan saya juga akan lakukan secara lisan yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada Ketua Pengadilan Universitas Primagera yang mulia, izinkan saya membacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Wallahu a'lam bima baina samawati
dan Allah itu mengetahui apa yang gaib di dunia dan di akhirat, di dunia dan di bumi dan di langit. Baik yang mulia, kami di sini tidak akan terlalu memanjang lebarkan masalah ini yang mulia. Di sini kami memohon untuk mendapatkan hukuman seringan-ringannya, apalagi terdakwa telah mengakui perbuatannya yang mulia pada saat awal dari proses ini. Terdakwa juga tidak membelit-belitkan dan terdakwa cukup sopan yang mulia. Juga ini adalah pertama kalinya terdakwa mendapatkan persidangan seperti ini yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hukum. Baik, saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum majelis hakim menyusun putusan akhir? Silakan. Ya, jika saya benar terbukti bersalah yang mulia, saya ingin meminta hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada saudara terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya majelis hakim menyusun putusan akhir. Membutuhkan waktu selama 7 hari ke depan. Mereka 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut tidak ada jadwal sidang perkara lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk umum, tetap hadirkan terdakwa ke muka persidangan. Pastikan terdakwa dalam keadaan sehat. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bertempat di kampus Universitas Primagraha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik atas nama terdakwa Muhammad Yusuf Afandi dengan nomor register perkara 10-Picus-2023-PPG-Serang pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Selamat siang. Yang mulia, Apakah saudara dalam keadaan sehat? yang mulia, Siap untuk mengikuti sidang hari ini? ya baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, harap perhatikan dengan baik. Paham? Oh, yang mulia. Putusan nomor register perkara 10-Picus-2023-PPG-Serang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu Universitas Primagraha yang bersidang di Universitas Primagraha dalam pemeriksaan dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam perkara terdakwa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan di rumah tahanan 1. Ditahan penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 5 April 2023. 2. Ditahan jaksa penuntut umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 19 April 2023. 3. Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal 19 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pengadilan Semu mengadili tersebut di atas menimbang dakwaan berdasarkan surat dakwaan jaksa nomor 9.04/05/2023 tanggal 4 Mei 2023. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3 Junto KUHP 310 ayat 1 KUHP karena terdakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik. Menimbang fakta-fakta persidangan, penasihat hukum terdakwa menguraikan keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta hukum menurut versi dan kepentingan penasihat hukum sebagaimana diuraikan dalam pledoinya. Menimbang analisis yuridis tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut penasihat hukum terdakwa khususnya unsur kesalahan dan melawan hukum tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan karena fakta yang diuraikan jaksa sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang berbeda-beda. Menimbang permohonan, pada bagian ini penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. 2. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat. 4. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas nota pembelaannya yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut jaksa yang menyampaikan replik atau tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Menimbang bahwa atas replik yang disampaikan oleh jaksa tersebut penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan memutuskan seringan-ringannya. Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan jaksa pada Pengadilan Semu Universitas Primagraha nomor 94/5/2023 tanggal 4 Mei 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Menimbang bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh jaksa dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Eka Elinor Pidawati selama setahun dihitung sejak tahun 2021 dan belum memiliki anak. 2. Bahwa terdakwa melakukan perekaman aksi penggerebekan seorang diri tanggal 27 Maret 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat sambil melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lalu mengunggahnya di WhatsApp dan Instagram pribadi miliknya. 3. Bahwa terdakwa terbukti tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 dan atau bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Eka Elinor Pidawati selama sekian tahun sejak tahun sekian dan belum memiliki anak. 4. Bahwa terdakwa melakukan perekaman aksi penggerebekan seorang diri tanggal sekian pukul sekian sambil melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lalu mengunggahnya di WhatsApp dan Instagram pribadi miliknya supaya dapat diketahui secara umum. 5. Bahwa terdakwa terbukti tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik saksi Eka Elinor Pidawati dengan menunjukkan suatu hal dan supaya diketahui oleh umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa majelis hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabat sebagai manusia dan tindakan semena-mena. Menimbang bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya. 2. Terdakwa mengakui perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 2. Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi reputasi korban. Menimbang bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa barang video bukti dalam perkara ini berupa 1. Video berisi muatan penghinaan. 2. Hasil tangkap gambar pesan WhatsApp dan caption Instagram yang berisi muatan penghinaan. Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap diletakkan dalam berkas perkara. Menimbang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Saudara terdakwa,
Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yusuf Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. 2. Pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan barang bukti. 1. Video berisi muatan penghinaan. 2. Hasil tangkap gambar pesan WhatsApp dan caption Instagram yang berisi muatan penghinaan. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp15.000. Baik, silakan dulu. Demikian putusan yang majelis hakim bacakan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana diatur. Yang pertama yaitu hak menolak putusan. Yang kedua, hak mengembalikan dan menolak putusan. Yang ketiga, hak mengajukan banding. Dalam hal ini, saudara terdakwa apakah ingin mengajukan banding? Tidak, yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila ingin mengajukan banding dapat didaftarkan ke Pengadilan Semu Universitas Penegara terhitung 7 hari sejak dibacakannya putusan. Mengerti terdakwa? Baik, dengan ini sidang ditutup dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Cukup sekian dari kelompok pencemaran nama baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.